Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan berbagai kejadian, baik itu suka maupun duka. Setiap lapisan umur ada pengalamannya tersendiri, dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua, sehinggalah kita tiada lagi di dunia ini. Semua orang mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Ada yang menyedihkan, ada yang merunsingkan, ada yang melukakan, namun ada yang mengembirakan, ada yang menyenangkan, dan sebagainya. Dan pengalaman ataupun peristiwa ini berlaku secara harian. Bila ianya berlaku secara harian, Anda dan saya harus menangani peristiwa demi peristiwa ini juga secara harian. Terlalu banyak peristiwa ataupun kenangan pahit bertumpuk-tumpuk, menggunung karena ianya dibiarkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ada yang membiarkannya bertahun-tahun, tidak menyelesaikannya, bahkan tidak menanganinya. Nah, inilah yang menyebabkan kenangan pahit itu dipendam. Kenangan pahit itu diingati dengan kepahitan. Seolah-olah kenangan ataupun peristiwa itu berlaku semalam, padahal sudah bertahun-tahun berlaku. Seolah-olah luka lama itu berdarah. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, keadaan ini mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi hubungan kita sesama, mempengaruhi hubungan kita juga dengan Tuhan, mempengaruhi cara kita menyelesaikan ataupun cara kita meresponkan sesuatu. Saudara-saudari, selain itu, ia juga akan memperlahankan kita untuk mengecapi kebahagiaan. Memperlahankan kita untuk mengecapi kegembiraan ataupun sukacita. Memperlahankan kita untuk melepaskan pengampunan. Bukan itu saja, saudara. Ada juga orang mengalami kelemahan tubuh oleh kena mengingatkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Mengalami sakit penyakit. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Malah ada orang tidak dapat tidur karena mengingatkan peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Namun pada hari ini, saya ingin memberikan kita beberapa tips secara praktikal untuk kita move on dari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan ini. Dari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan ini. Tips yang pertama adalah berdoa. Mungkin ada yang berkata apabila mendengar perkataan berdoa, nah ini saja tipsnya. Wah, berdoa? Bagaimana saya ingin berdoa jikalau hati saya tidak tenang? Namun saudara, tahukah Anda, berdoa adalah jalannya untuk move on. Mohon kekuatan daripada Tuhan. Mohon hikmat daripada Tuhan untuk memahami pengajaran apa yang engkau harus tahu dari peristiwa yang engkau lalui itu. Jikalau engkau, saudara-saudari, tidak dapat melakukannya bersendirian, cari orang yang Anda percayai untuk membimbing Anda. Namun, jangan bergantung sepenuhnya dengan si dia yang membimbing Anda. Anda sendiri harus berdoa. Berdoalah sehingga Anda dapat move on. Nah, tips yang kedua adalah tuliskan pengalaman Anda dan juga apa harapan Anda. Tuliskan sedetail-detailnya, saudara-saudari. Selengkap-lengkapnya yang boleh. Pahit manis tuliskan. Penulisan ini bukannya di media sosial ya. Bukan itu yang saya katakan. Penulisan ini adalah antara engkau dengan Tuhan. Antara saudara dengan Tuhan. Apabila Anda sudah menuliskan semuanya, Anda baca dengan suara yang kedengaran. Apabila Anda sudah membacanya dengan suara kedengaran, hapuskan tulisan tersebut. Buangkan tulisan tersebut, hapuskan. Dan tuliskan penulisan yang kedua. Apa harapan Anda secara positif dari pengalaman yang tidak menyenangkan itu?
dan tuliskan apa harapan Anda untuk move on. Apa harapan Anda untuk melangkah ke hadapan. Dan doakanlah harapan itu dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Nah, tips yang ketiga adalah hadkan masa Anda di media sosial. Jikalau Anda ingin mendeaktifkan Facebook Anda, IG Anda, silakan. Namun jikalau Anda tidak mau, terpulang dengan Anda. Namun saudara, jangan menghabiskan masa Anda sehari-harian. Dari pagi ke tengah hari, dari tengah hari ke malam di media sosial. Mengapa? Sebab apabila Anda melihat posting bekas kekasih Anda akan tetap dan terus-menerus merasa kecewa. Anda tidak dapat move on. Apabila Anda melihat posting teman-teman Anda yang kehidupannya sangat-sangat sepertinya sangat wow, namun kehidupan Anda tidak wow, ini akan membuatkan Anda merasa sepiti, membuatkan Anda merasa cemburu, merasa iri hati, merasa kecewa dengan kehidupan Anda, dan Anda berkata, aku tidak sebaik dia. Saudara-saudari, ada seorang berkata, jikalau emosimu tidak stabil, jangan menghabiskan masamu di media sosial. Benar juga ya apa yang dikatakan. Nanti Anda terus merasa sepiti dan tidak dapat move on. Maka oleh demikian, carilah hobi lain daripada hobi yang melayari internet tanpa halat tujuannya. Nah, mari kita lihat tips yang keempat. Maafkanlah diri Anda. Saudara, jikalau Anda merasa malu ataupun merasa bersalah ataupun merasa kecewa dengan kisah silam Anda, maafkanlah diri Anda. Jangan terlalu tough terhadap diri Anda. Tuhan Yesus telah mengampuni Anda apabila Anda sudah meminta pengampunan daripada Dia. Tuhan Yesus sudah meletakkannya di kayu salib dan mengampuni kesalahan dan dosa kita, supaya kita tidak terus-menerus terbelenggu dengan perasaan, dengan sikap hati, dengan merasa tertuduh dengan kehidupan dosa kita. Mengapa Anda tidak seperti Yesus untuk memaafkan diri Anda sendiri dan let it go? Tuhan berkata, ataupun dalam Yeremia pasal 31 ayat 34b berkata, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan dan tidak akan mengingatkan dosa mereka lagi. Firman Tuhan berkata sedemikian. Dia tidak mengingatkan dosa kita lagi apabila kita datang kepada Dia mohon pengampunan. Maka pada hari ini saudara, maafkanlah diri Anda. Lupakanlah apa yang telah berlaku dan move on. Jangan mengulangi kesilapan yang sudah berlaku. Tips yang kelima adalah membaca firman Tuhan. Saudara-saudari, bacalah Alkitabmu. Bacalah firman Tuhan yang ada di tanganmu. Jangan mengatakan Tuhan tidak berbuat apa-apa apabila Alkitabmu tertutup rapat. Saya sangat percaya saudara, apabila engkau membaca firman Tuhan, engkau akan disegarkan, engkau akan dipulihkan, engkau akan diberi kekuatan, engkau akan dapat panduan untuk menjalani kehidupan Anda. Karena firman Tuhan adalah mengajar, menegur, bahkan memperbaiki setiap kelakuan kita. Seperti di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah saudara, mungkin ada yang mengatakan, aku tidak dapat melakukannya sendiri. Tidak apa. Cari orang lain, sahabat Anda, ataupun keluarga Anda, untuk membaca firman Tuhan setiap hari bersamamu. Kalau tidak dapat berkumpul, berhubunglah melalui media sosial, ataupun telepon dan sebagainya.
supaya Anda konsisten membaca firman Tuhan. Mungkin ada juga yang berkata, untuk menyatakannya senang, tapi untuk melakukannya susah. Namun ada satu ayat mutiara yang memberi kesan kepada saya yang berkata, bukan senang untuk senang, bukan susah untuk susah. Kehidupan kita ini memerlukan usaha untuk melakukan sesuatu. Maka pada hari ini, usahakanlah diri Anda mencintai firman Tuhan. Usahakanlah diri Anda ingin membaca firman Tuhan bila ianya menjadi kesukaan Anda, saudara-saudari. Saya percaya Anda akan dapat move on oleh karena firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada Anda. Nah saudara, jikalau video ini memberkati Anda, silakan share kepada orang lain supaya dia juga diberkati. Jika Anda ada tips selain daripada yang ada di dalam video ini, silakan komen di bawah ya, supaya semua kita sama-sama diberkati dengan tips yang Anda berikan. Maka pada hari ini, saudara, melangkahlah supaya Anda boleh move on. Perjalanan beribu batu bermula dari langkah pertama Anda, saudara. Tuhan Yesus memberkati.